Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah sudah tidak menghitung lagi udah yang keberapa nih ya Ustaz Sam ya pengajian kita. Tadi barusan yang ke-71. 71. Amin. Tadi saya bilang ke Teh Evel, saya kemarin terus makan 8 kurang seperempat, nggak taunya lupa. Ingatnya udah jam 9-an. Aduh, nyesel gitu. Udah mau buka laptop ya sudah tanggung lah. Insya Allah kalau hari ini bisa ikut nih dengan bahan kajian sih yang kayaknya mantap ini ya. Nanti mungkin berharap teman-teman semua bisa menyimak dengan baik ya. Kemudian bisa coba melontarkan beberapa mungkin pertanyaan atau juga mungkin pernyataan ya atau lain-lain ya. Tadi barusan saya bilang nih sama TFL ini jangan ini mah topiknya topik fikih ini saya bilang. Wah, ya permintaannya ini katanya Om Taufik katanya. Ya sudah. Jadi saya kira begitu aja untuk doa pembuka sekalian oleh Ustaz Sam saja dan doa penutup. Waktu dan tempat saya persilakan Ustaz. Silakan Ustaz. Saya yang akan kawal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga zaman. Amin. Ikhwanur rahimakumullah, ya, minggu lalu kita ada pertemuan ke-50 untuk memahami bahasa Al-Qur'an. Kemudian karena ada permintaan, kemudian saya membuat istilah baru, kajian Islam tematik, maksudnya ini berdasarkan tema-tema tertentu yang saya singkat KIT atau KIT. Ini nanti selang-seling saja, jadi tetap MBA juga masih jalan, sehingga dan kemudian nanti ada diselingi dengan kajian-kajian tematik yang ini nanti kajian tematik ini saya minta ya by order lah ya. Jadi kalau teman-teman misalnya pengen bahas apa gitu ya, nanti kita bikinkan kemudian kajian tematik seperti malam ini. Nah, sebagaimana yang kemarin disampaikan, ada permintaan untuk membahas tentang hukum waris ya, hukum waris dalam Islam. Jadi mungkin sekarang lebih banyak pengantarnya, bisa jadi nanti bisa berseri ya kalau seandainya masih ada yang perlu dibahas lebih lanjut. Tapi intinya yang pokok-pokok dulu saya sampaikan pada malam hari ini. Jadi ilmu warisan dalam Islam namanya mawaris atau faraid. Jadi mawaris atau faraid ya. Jadi ini adalah artinya mawaris atau faraid adalah ilmu yang berkaitan dengan pembagian harta warisan berdasarkan prinsip dan syariat Islam. Jadi memang ada juga pembagian waris berdasarkan hukum nasional ya, atau hukum adat ya. Tetapi yang disebut dengan mawaris atau faraid atau semua warisan itu bahasa Arab ya. Jadi sebenarnya itu adalah ilmu yang terkait dengan pembagian harta warisan berdasarkan prinsip dan syariat Islam. Kemudian mempelajari hukumnya ini, hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu idza aqamahul ba'du saqata anil bakin, itu definisinya. Jadi apabila sekelompok orang telah mengerjakan, maka yang lain gugur kewajibannya. Artinya tidak mesti harus semua umat Islam memahami ilmu faraid. Dan memang juga tidak memungkinkan karena ilmu faraid ini ilmu yang karena harus memahami dalil ya, dan ayat-ayatnya ada ayat-ayat muhkamah yang bisa mengambil hukum langsung dari ayat itu, sehingga membutuhkan pemahaman terhadap dalilnya. Oleh karena itu para ulama menyampaikan bahwa mempelajari ilmu tentang pembagian warisan itu fardu kifayah. Jadi tidak semua orang. Jadi cukup beberapa orang yang paham, yang dia menjadi narasumber atau menjadi konsultan, atau kalau sekarang memang juga ada aplikasi-aplikasi yang bisa disampaikan. Tetapi tetap aplikasi pun harus ada panduan dari orang tahu hukumnya. Nah, artinya kalau fardu kifayah ya, kalau sudah ada orang yang menekuni dan memahami, maka gugur kewajiban pihak yang lainnya. Nah, kemudian tapi melaksanakannya, jadi tadi mempelajarinya,
Tapi kalau melaksanakannya, hukum waris itu hukumnya wajib. Mengikat semua umat Islam. Jadi umat Islam tidak boleh membagi warisan keluar dari hukum faraid atau mawaris ini. Bahkan ancamannya sangat keras sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 7, surat An-Nisa ayat 11 sampai 14. Itu kalau ayat 7 terkait dengan dasar bahwa yang laki-laki menjadi dua bagian daripada perempuan. Kemudian 11, 12, 13, 14 itu teknisnya pembagian per ahli waris. Nah, kemudian semoga juga ada ayat 176. Tetapi yang menekankan bahwa menerapkan warisan berdasarkan Islam itu ayat 13, 14 ya. Surat An-Nisa ini. Jadi ada perintah, tetapi kalau dilaksanakan dapat pujian, dapat pahala. Kalau dilanggar atau tidak dikerjakan itu mendapatkan dosa. Itu makna bahwa melaksanakannya wajib. Dan kalau misalnya tidak dilaksanakan berdosa, artinya hukumnya wajib. Dalam surat An-Nisa ayat 13 Allah berfirman, tilka hududullahi famayuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalikal fawzul adzim. Ini adalah jadi Allah menegaskan ayat 11, 12, 13 itu adalah ketentuan-ketentuan hukum dari Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, artinya menerapkan hukum faraid ini, niscaya dia akan niscaya Allah akan memasukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Nah, kemudian ayat 14 ini ancaman, wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan dia melanggar ketentuan-ketentuannya, yaitu batasan-batasan hukum syariat terkait dengan warisan ini, artinya membuat aturan sendiri, tidak mau taat, tidak mau melaksanakan batasan-batasan yang telah Allah tetapkan, maka Allah mengancam yudkhilhu naron khalidan fiha. Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam api neraka dan khalidan fiha, kekal selama-lamanya di dalamnya. Kalau kekal selama di neraka artinya dia kafir. Jadi orang yang tidak melaksanakan hukum warisan itu bisa diancam, bisa terkategori hukum orang kafir. Karena yang masuk neraka selama-lamanya itu orang kafir doang. Karena orang yang masih beriman itu kekal selama-lamanya bukan di dalam neraka tetapi di dalam surga. Walaupun mungkin karena kemaksiatannya bisa masuk ke dalam neraka sementara waktu. Tapi di sini Allah menegaskan di ayat 14 itu, siapa yang bermaksiat kepada Allah, tidak mau taat dan melanggar batasan-batasan hukum faraid, hukum mawaris yang telah ditetapkan oleh Allah, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka khalidan fiha, kekal selama-lamanya. Walau ada bumuhin, dan dia mendapatkan siksaan yang menghinakan. Ini surat An-Nisa ayat 13 dan 14 yang mengindikasikan bahwa menerapkan hukum mawaris atau hukum faraid hukumnya wajib. Jadi bukan sunnah, bukan apalagi kalau dianggap sebagai alternatif saja atau pilihan, jadi mubah. Tidak seperti itu. Justru sangat serius, bahkan ancamannya pun bisa mendapatkan sanksi ke dalam neraka selama-lamanya. Sama dengan orang-orang kafir. Nah, kemudian ada beberapa istilah dalam hadis ini supaya kita paham. Jadi yang pertama, orang yang disebut muwaris namanya, orang yang meninggal yang meninggalkan harta waris. Itu namanya muwaris ya, muwaris. Artinya yang mewarisi. Kemudian ada waris. Waris itu adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan. Itu namanya waris. Atau sering ditambahin dengan ahli waris. Ahli itu yang memiliki hak dia untuk mendapatkan warisan. Kemudian ada miras atau tirkah. Miras itu artinya, ini bukan minuman keras ya, bukan singkatan, tapi bahasa Arab ini, miras. Yaitu harta yang ditinggalkan oleh muwaris, oleh orang yang meninggal, yang akan dibagikan kepada ahli waris. Sering disebut juga dengan maurus. Maurus itu ya tadi yang ditinggalkan, yang diwariskan. Jadi ada yang mewarisi, ada yang ahli warisnya, dan ada yang diwariskan.
Nah, kemudian ada juga istilah tentang pembagian. Ada namanya ashabul furud atau ashabul furud. Jadi ashabul furud orang-orang yang ahli waris yang mendapatkan bagian sudah tertentu. Jadi ada yang seperdua, ada yang seperempat, ada seperdelapan, sepertiga, 2/3, dan 1/6. Ini namanya ashabul furud. Jadi orang-orang yang jumlahnya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, bukan jumlah angka, tetapi pembagian itu bisa juga dipresentasikan boleh, karena dalam hitungannya pasti kalau di hitungan sekarang kalkulator itu semuanya jadi presentasi gitu ya. Tetapi separuh itu ya sama dengan 50%, atau seperempat sama dengan 25%, seperdelapan, ya. Kemudian sepertiga, 2/3. Memang yang pertigaan ini kalau dipersenkan jadi tidak bulat karena ada 0,6 sekian ya, 0,33 dan seterusnya. Tetapi orang-orang yang dapat bagian ini disebut dengan ashabul furud. Jadi tidak boleh dirubah pembagiannya seperti itu. Nah, nanti teknisnya tergantung siapa dan bisa satu ahli waris bisa dapat separuh, atau pada kondisi tertentu hanya bisa seperempat. Atau yang tadinya bisa dapat sepertiga, atau dalam kondisi tertentu bisa 2/3 dan seterusnya. Nanti dalam teknisnya tergantung siapa saja yang menjadi ahli warisnya. Nah, kemudian ada yang namanya asobah. Asobah ini adalah ahli waris yang tidak memiliki bagian yang telah ditentukan. Jadi kalau asobah ini tidak ada istilah separuh, seperempat, seperdelapan. Asobah ini bisa menghabiskan atau mengambil semua harta waris bila ia hanya seorang diri, seperti misalnya anak laki-laki. Jadi kalau anak laki-laki kemudian dia yang meninggal bapaknya, kemudian ibunya juga nggak ada misalnya, kemudian kakek neneknya nggak ada, kemudian dia hanya anak tunggal laki-laki, itu semua harta yang ditinggalkan oleh bapaknya milik dia. Yang lain tertutup semua gitu. Yang lain saudara-saudara dari bapaknya dan seterusnya, kalau dia anak laki-laki, karena anak laki-laki adalah pemilik asobah. Jadi bisa mengambil semua harta warisan kalau dia seorang diri, dan bisa mengambil juga sisa warisan yang sudah ditetapkan berdasarkan tadi ashabul furudnya. Kemudian ada namanya mahjub. Mahjub itu adalah ahli waris yang terhalang mendapatkan warisan karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat kekerabatannya dengan mewaris. Misalnya cucu, anaknya masih, jadi dari kakeknya meninggal, kemudian anak masih ada cucu, jadi bisa jadi cucu nggak dapat karena terhijab oleh anak. Atau misalnya kakek masih bapak, cucu yang meninggal, bapak masih ada, kakek nggak dapat karena terhijab dengan ayah. Itu namanya mahjub, orang yang terhijab. Ketika yang menghalanginya tidak ada, maka dia dapat. Contoh misalnya cucu laki-laki, itu ketika bapak dia nggak ada, meninggal, maka cucu laki-laki itu bisa menggantikan posisi bapaknya. Ya. Tapi kalau cucu perempuan dari anak perempuan itu nggak dapat. Ya, karena kalau anak itu hanya ke anak perempuan itu hanya sampai anak, cucu nggak dapat. Tapi kalau dari anak laki-laki, cucu itu bisa dapat. Tapi cucu yang laki-laki. Cucu laki-laki bisa dapat dari menggantikan posisi anak laki-laki. Ini terkait istilah-istilahnya. Kemudian ini yang harus kita pahami. Jadi harta warisan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh si mayit, dan itu harta kepemilikan sempurna milik dia. Jadi kalau misalnya ada harta, seorang meninggal, di situ misalnya seorang suami, seorang ayah meninggal, kemudian istrinya masih ada, dan itu tercampur hartanya antara almarhum dengan istrinya, maka itu harus diklarifikasi dulu, tidak langsung dibagikan, karena bisa jadi nanti kalau dibagikan itu membagikan juga harta milik istrinya, yang istri ini juga punya ahli waris tersendiri gitu. Jadi ini harus memang ada istilah gonogini itu di kita, tapi sebenarnya
istilah itu tidak ada dalam Islam. Jadi artinya harta itu dari awal ketika hidup itu harus jelas ini milik siapa. Nah, ini milik siapa. Dan kalau seandainya sudah diberikan, ini yang jadi masalah seringkali berikan hanya kata-kata doang, tapi kemudian pembagiannya sudah meninggal. Ini yang jadi masalah. Ya. Harusnya kalau dia menghibahkan, itu harusnya juga dengan mengalihkan kepemilikan. Ya bisa ganti sertifikat dan seterusnya gitu ya. Artinya kepemilikannya bukan lagi kepemilikan orang yang meninggal atau misalnya bapaknya yang meninggal, tetapi udah kepemilikan anaknya karena sudah dihibahkan, dan itu harus dari awal. Jadi dijelaskan dulu mana yang menjadi harta memang betul-betul harta warisan. Itu pun nanti harus juga dikurangi dulu. Pertama untuk menyelesaikan urusan jenazahnya. Jadi untuk ngurusin dia dari mulai, karena sekarang itu tidak juga murah untuk mengurusi jenazah ya. Jadi untuk misal pemakaman, jadi di daerah Bogor saja untuk biaya pemakaman itu cukup lumayan, apalagi kalau di tempat-tempat yang memang mahal ya yang di Bekasi itu ya. Itu kan satu kapling itu berapa gitu kan. Dan jarang sekarang itu yang gratis. Kemudian juga belum lagi pengurusan yang lainnya. Ya ketika misalnya dia urusan di rumah sakit dan seterusnya. Jadi itu diselesaikan dulu, itu bisa dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Kemudian juga utang. Hutang ini menjadi ganjalan bagi orang yang meninggal, karena kalau tidak dibayar dilunasi maka akan ditagih di akhirat gitu. Jadi maka ahli waris bukan hanya sekedar basa-basi bahwa kalau ada hutang piutang ini nanti datang, tapi betul-betul harus diselesaikan, dan menyelesaikan hutang itu dari harta yang ditinggalkan oleh si almarhum atau si almarhumah. Jadi jadi hartanya belum dibagi dulu, ceraikan dulu hutang-hutangnya. Jangan sampai hutang-hutangnya masih banyak sementara hartanya dibagi sama ahli warisnya. Itu nggak boleh, karena hak waris itu setelah hutang-hutang dari si mayit sudah terpenuhi, sudah dilunasi. Jadi ini makanya ini penting. Kemudian ada juga wasiat. Jadi wasiat pun mengikat. Hanya saja wasiat ditegaskan tidak boleh lebih dari 1/3 dan tidak boleh kepada ahli waris gitu. Jadi wasiat itu pemberian yang diberikannya sesudah meninggal, tetapi wasiatnya ikrarnya itu masih hidup. Kemudian nanti diberikan setelah meninggal kepada bukan ahli waris. Kalau ahli waris nggak boleh, karena ahli waris sudah dapat harta warisan. Jadi wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 dan bukan kepada ahli waris. Dan ini juga harus hati-hati, karena kalau hanya lisan ini jadi bahan masalah, nanti bisa jadi konflik di antara keluarga gara-gara wasiat ini. Nah kemudian ini jadi nanti nggak apa-apa, nanti kalau misalnya agak ini bisa diseling dengan pertanyaan juga nggak apa-apa ya, dari bisa bisa nanti kita ulang lagi. Nih ahli waris itu ini kalau pihak laki-laki dan perempuan nih. Ini asumsi ini suami istri ini yang meninggal. Maka kalau kita runut ahli waris itu pertama ini yang warna biru ini kalau laki-laki. Jadi berarisan urutan. Yang pertama dan itu tidak bisa dihijab atau tidak bisa ditutup oleh siapapun. Itu kalau seandainya minal yang meninggal misalnya istri, maka suami yang statusnya suami sah ya, ketika si istri meninggal, maka itu nomor urutan pertama ya. Kemudian anak laki-laki. Anak laki ini tentunya anak yang sekandung ya, sekandung itu seibu sebapak. Jadi di sini itu nomor 2. Kemudian kalau ini misalnya anak misalnya tidak ada, maka cucu laki-laki dari anak laki-laki ini yang kemudian urutan ketiga. Ini artinya kalau seandainya bapak dia ya yang meninggal kakeknya kalau jadi cucu, kalau bapak dia masih ada itu tidak bisa dapat. Tapi kalau nggak ada dia bisa dapat langsung dari kakeknya. Kemudian ke atas ke bapak. Jadi kalau ini misalnya suami atau istri meninggal, maka ke atas ke bapak laki-laki. Nah kemudian ke atasnya lagi kakek. Jadi ke atas ya.
Ini biasanya cuma segini lah karena jarang yang sampai ke buyut ke atas ya. Kemudian ini juga sampai nggak sampai ke cicit dan seterusnya. Biasanya 2 generasi udah habis ya. Itu umur manusia normalnya ya. Jadi ini kakek juga kalau ada ayah, ini maka kakek mahzum tertutup. Tapi kalau tidak ada ayah, maka kakek dapat. Kalau itu pun yang meninggalnya cucunya. Itu kemudian kalau ini ke samping. Jadi ke samping itu adalah yang pertama adalah saudara laki-laki sekandung, makanya seibu sebapak ya. Kalau dari ini berarti ke sini ke Pak D atau Pak Le ya. Jadi ini saudara dari si mayit laki-laki. Tapi ini ikin akan tertutup kalau seandainya ada anak laki-laki. Tapi kalau nggak ada anak laki-laki maka dia atau tidak ada cucu laki-laki maka dia dapat dari saudara yang meninggal. Kemudian anak dari saudara sekandung, artinya keponakan ya. Ini juga bisa dapat kalau misalnya tidak ada anak, kemudian tidak ada juga saudara ini. Jadi dia dapat menggantikan saudara dari si mayit ya. Kemudian ada saudara sebapak saja, kemudian ada saudara sebapak atau keponakan dari saudara sebapak. Kemudian ada juga seibu saja, ini yang laki-laki. Tapi itu urutannya nomor sekian ya. Jadi Maaf nomor Ustadz, dan itu seterusnya. ada Romawi juga, 4 Nah, Romawi. ini Nah, itu yang apa Romawi artinya yang Romawi itu? perempuan. Yang Oh. perempuan. Yang perempuan ini dibedakan supaya tidak bingung. Kalau seandainya yang meninggalnya adalah laki-laki suami, maka ahli waris yang pertama itu istri. Dia statusnya istri sah ketika si suami meninggal. Kemudian kalau suami meninggal maka kemudian anak. Anak ini ya anak laki-laki atau anak perempuan. Nah, kalau perempuan maka anak perempuan itu yang pertama. Ya, yang pertama. Jadi setelah istri, misalnya suami meninggal, istri dapat, kemudian anak perempuan. Nah, bisa kemudian cucu dari anak laki-laki kalau di situ ada cucu laki-laki lagi. Jadi dapat dia kalau bersekutu dengan saudaranya yang laki-laki. Tapi kalau hanya dia cucu perempuan doang, walaupun dari anak laki dia tidak dapat karena dia tidak bisa menggantikan bapaknya. Dia dapat kalau bareng sama saudaranya yang laki-laki. Jadi pembagiannya nanti 2/1 gitu. Nah, Gitu ya. kemudian jadi kemudian ke atas ini ke nenek ya. Nenek ini suami meninggal maka nenek dapat. Kemudian ke sini ke samping saudara sekandung. Ya, saudara sekandung dari yang meninggal dari almarhum misalnya. Ini perempuan yang dapat. Kemudian kemudian ke atas yaitu jadi sebelum ke saudara itu biasa nenek. Nenek itu kalau ibunya nggak ada, jadi nenek masih bisa menggantikan ibu. Kalau ibunya tidak ada, tapi kalau ibunya ada maka dia tertutup oleh ibu. Kemudian ada juga ini saudara dari nenek ke atas. Masih mungkin dapat ya. Nah, tetapi nanti yang ini kan bisa tertutup sama ada ibu di sini. Nah, tapi yang tidak tertutup nih kalau misalnya nggak ada anak laki-laki, maka saudara perempuan atau saudara sebapak, kemudian saudara seibu saja. Ini dari yang Romawi ini perempuan-perempuan. Istri, anak, cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian ibu, kemudian nenek, kemudian saudara nenek, kemudian saudara sebapak saja, kemudian saudara perempuan seibu saja. Jadi ini pihak perempuan. Jadi yang lebih banyak memang dari laki-laki. Ini artinya orang-orang yang kalau kita buat daftar di list, maka ini yang dapat warisan. Di antara kerabat ya dapat warisan ini. Jadi jumlahnya ada yang pihak laki-laki ada 14, yang perempuan ada 9. Itu pun kalau kalau tidak ada asobah dapat. Jadi yang di belakang atau yang ring 3 ini ya, ring 3, ring 2 ini kalau tidak ada ring 1. Ada ring 1 nggak dapat gitu. Nah, ini teknisnya ini ya ini ahli waris yang tidak terhijab atau terhalang. Ini kalau
Kalau lengkap semuanya ada, maka ini dapat nih. Anak laki-laki kandung, anak perempuan kandung, sekandung ya. Kemudian ayah, ibu, suami, istri. Ini wajib, ini ada nih. Dan kalau ada anak laki-laki, ini saudara kemudian cucu dan macam-macam itu tertutup semua oleh anak laki-laki. Tetapi ayah, ibu, suami atau istri ya. Jadi kalau meninggalnya suami berarti istri ini tidak terhalang oleh anak laki-laki, tetap harus dapat. Tetapi dapatnya ini berdasarkan pembagian tetap seperti yang tadi disampaikan, namanya ashabul furud. Jadi dapat bagian. Nah, bagiannya itu seperti ini yang ada pembagian di bawah. Tapi sebelum ke sana kita lihat ini. Jadi bagan ini lebih real gitu ya. Jadi ada di sini ada yang jauh-jauh ini disebut hawas ini kalau tidak ada yang usul dan furu ini. Kalau tidak usul dan furu maka ini baru dapat bagian. Karena ya kalau ini mayit maka yang usul itu bapak dan ibu itu dapat. Bapak ibu itu kalau masih hidup, nih anaknya meninggal, maka bapak sendiri, ibu sendiri. Jadi tidak bisa satu bagian dibagi dua gitu enggak. Jadi ibu dapat, bapak dapat. Ya. Baik dia misalnya satu rumah ataupun bisa beda rumah atau sudah cerai ataupun masih satu gitu. Itu kalau masih ada. Jadi mereka tidak terhalang oleh siapapun. Disebutnya usul. Kemudian yang dapat lagi yang furu itu dari sisi anak laki-laki dan anak perempuan. Ini dapat tidak terhalang, bahkan dia akan menghalang yang lain. Ya, akan menghalang yang lain. Kemudian cucu dari anak laki-laki, ya. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Tapi kalau cucu dari anak perempuan nggak dapat. Ini yang sering kali bermasalah nih, suka protesnya. Kok sama-sama cucu kalau dari laki-laki itu dapat, kalau dari perempuan nggak dapat. Ya ketentuannya seperti itu. Ketentuannya seperti itu. Nah kemudian yang kalau yang tadi suami atau istri, misalnya yang meninggalnya suami ya istri dapat. Kalau yang meninggal istri ya suami dapat. Ini tidak terhalang. Jadi yang ini ring pertama ini. Ayah, ibu, suami atau istri, kemudian anak, ya itu ring pertama. Nah kalau misalnya ini tidak ada, apalagi kalau anak laki nggak ada, maka kemudian cucu dapat dari anak laki-laki. Kemudian karena ini bisa jadi ayah yang asoba menggantikan anak pengganti. Kemudian yang lain itu bisa kebagian kalau tidak ada penghalang. Jadi seperti itu dan ini pembagiannya yang ashabul furud itu ya. Jadi anak perempuan itu dapat separuh kalau anak tunggal. Jadi seorang bapak meninggal ya, dia punya anaknya tunggal perempuan, maka anak ini dapat setengah. Kemudian dia misalnya si bapak ini meninggal kemudian punya ibu. Jadi anak satu punya istri ya. Jadi istri itu kalau seandainya anak keturunan bila suami yang meninggal punya keturunan atau saudara dengan jumlah 2 atau lebih atau bila tidak ada keduanya gitu ya, maka dia dapat ini kalau misalnya ada keturunan biasanya dapat 1/6. Jadi nanti jumlahnya setengah, anaknya perempuan 1 misalnya sama istrinya dapatnya 1/6. Ya, nanti ada sisa tuh. Nah, sisanya nanti berarti kebagian yang nanti saudara laki-laki dan seterusnya. Nah, kemudian kalau anaknya perempuan semua lebih dari 1, misalnya 2 atau lebih, maka ini 2/3 dapatnya. Nah, 2/3 anaknya 2 misalnya atau 3. Nah, kemudian berbarengan 2/3 bareng-bareng dan dibagi. Kemudian nanti ibunya misalnya ditinggalkan ibunya karena punya anak, bapaknya maka dapat 1/6. Nah, kalau seandainya yang meninggal ini tidak punya anak, maka istri itu dapat 1/3. Jadi istri itu atau ibunya, ibu dapat 1/3.
Oh ya, mohon maaf, ini yang ibu ini ibu ke atas maksud saya. Ini tadi saya maunya janda ya, istilah beda. Jadi kalau dia meninggalkan suami, meninggalkan istri, istrinya sebutnya janda. Kalau dia suaminya tidak punya anak, ya maka dia dapat seperempat. Kalau punya anak dapatnya seperdelapan. Kalau suami ini meninggal istri, maka dia punya anak misalnya perempuan, kalau satu setengah dapatnya. Nah kalau istri meninggal maka dudanya kalau tidak punya anak ya itu dapat separuh, tapi kalau punya anak seperempat. Ini duda janda. Ini yang ini ayah dan ibu ya, ayah dan ibu. Jadi kalau anak meninggal tidak ada anak, jadi sendirian dia tidak punya keturunan, bapak itu dapat sepertiga. Kalau punya anak seperenam. Ibu kalau tidak punya anak, anak yang meninggal maka dapat seperenam. Kalau dengan ada kalau tidak ada dapat sepertiga. Kalau punya anak ya dapat seperenam. Jadi ini muter-muter kebalik nih. Dan seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya kalau per kasus kalau mau ngitung karena disebutkan ini bingung gitu ya. Jadi ini harus memang penyelesaian nanti per kasus, nanti dirujuk ke sini posisinya. Oh ini anak perempuan, jadi berdasarkan bagan yang di sini nanti kemudian pembagiannya berdasarkan ini. Ada ashabul furud berarti yang ini, dan ada asobah. Asobah itu seperti anak laki-laki, dia akan sisanya. Ya, sisa setelah dibagi ke ashabul furud atau menghabiskan semuanya. Ini pengantar saja karena kalau dibuat detailnya kalau tanpa kasus pusing sendiri. Apalagi kalau membaca langsung ke ayatnya ya. Karena ada sulus, sumun, sudus ya, atau rubu dan seterusnya. Itu dulu udah, nanti mungkin dari kasusnya aja lah ya. Yang seandainya kalau bisa kita diskusi. Menarik sekali Ustadz ya. Mungkin bisa tetap masih ada di screen. Kita mungkin coba lihat yang sudah men-chatting ya, yang menulis chatting. Yang pertama nih dari Om Igos ya. Ini mungkin habis itu mungkin Kang Taufik ya. Kalau istri siri tergolong istri sah nggak katanya? Begitu. Istri siri. Ya. Menarik. Ya, istri siri ya, istri siri. Sebenarnya dalam Islam itu nggak ada istri siri dan istri lawan siri itu zohir. Zohir. Jadi semua istri yang sah dinikahi secara syariat Islam itu posisinya sama. Kalau ada orang meninggal, dia punya istri yang didaftarkan di KUA dan juga ada istri yang tidak didaftarkan di KUA yang disebut dengan nikah siri. Itu semuanya statusnya sebagai istri. Nah, bagaimana kalau dia meninggal istrinya ada dua, maka istri itu bareng-bareng nanti. Jadi kalau si bapaknya yang meninggal itu punya anak maka dia bersekutu si istri atau janda itu ya, itu dalam 1/8. Jadi statusnya 1/8 itu istri-istri gitu ya. Jadi istri-istrinya itu dibagi, jadi 1/8 dibagi misalnya dibagi dua. Jadi selama statusnya sebagai istri ya dia dapat bagian, tapi bareng-bareng di situ. Dalam dalam 1/8. Karena misalnya si suami yang meninggalnya punya anak. Kalau tidak punya anak, dia bareng-bareng dalam 1/4. Nah, walaupun ini ada juga yang berbeda pendapat. Tadi maksudnya 1/4 itu ya masing-masing istrinya ya. Atau yang 1/8 itu masing-masing istrinya gitu ya. Ini memang bisa karena beda dengan yang ini bersama-sama misalnya 2/3. Nah istri itu disebutkan, jadi itu istri disebutkan bisa, walaupun saya sependapat masing-masing ya dapat, istri itu masing-masing dapat, misalnya kalau punya anak suaminya, jadi masing-masing istri dapat 1/8. Karena 1/8 itu tidak akan menghabiskan. Nah, karena yang menghabiskan nanti anak laki-laki. Jadi statusnya sebagai istri ya, baik itu resmi didaftarkan di KUA ataupun yang siri, maksudnya
dinikahi sah secara syar'i, tapi kemudian tidak terdaftar di KUA, itu statusnya sebagai janda. Kalau misalnya suaminya meninggal, sebenarnya janda dari almarhumnya ini, maka itu dihitung mendapatkan bagian. Ya, kalau dia suaminya tidak punya keturunan, masing-masing dapat seperempat. Kalau punya keturunan, masing-masing dapat 1/8. Saya kira mungkin tidak bersekutu dalam 1/8 ya. Jadi karena terus sedikit Oke, banget. oke Ustadz. Ya, Sebelum Kang Taufik, tadi juga sempat kita diinfokan oleh Mas Jody ya, ada silakan ke link ada warga Brebes ya yang ini memang bisa dikomputerize ya. Jadi kalau mau lihat tinggal mungkin dimasuk-masukkan. Saya juga belum pernah coba, mungkin akan kelihatan ini ya cara-cara melihatnya. Nah, ya. silakan kalau ada yang ingin mencoba, dan setelah itu silakan Kang Taufik ya mengajukan pertanyaan. Yang lain boleh tulis di chatting, nanti saya bacakan setelah Kang Taufik. Mangga Kang Kasih, Taufik. ya, Ya. makasih udah Daniel. Kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya terima kasih juga khususon kepada Ustadz Sam. Beberapa saya pertanyaan di WA langsung direspon luar biasa, dan malam ini lebih diperjelas secara menyeluruh. Bahan-bahannya saya yakin nanti bisa kita lihat kalau apabila kita ingin lihat lagi gitu ya, apa namanya, bagian-bagian baik yang laki, perempuan, kemudian yang ke atas, yang ke bawah, yang ke kiri, yang kanan, terus asobahnya juga. Nah, mungkin izin Pak ini Pak Ustadz. Nah, saya akan ada case lagi. Jadi singkatnya gini Pak Ustadz. Jadi yang kita sampaikan saminau atokna, bahwa bagian perempuan itu atau bagian laki itu 2/1. Jadi kita sepakati bersama. Tapi ada case yang jadi bukan tidak mengikuti aturannya gitu, tapi case-nya beginilah, misalnya ada 2 bidang tanah Pak Ustadz, yang satu luasnya katakanlah 100, kemudian yang satu lagi 70. Nah, ini akan dibagi ke 2 ahli waris, yang satu laki, yang satu perempuan. Kalau kita ikut aturan kan harus 2/1. Namun diawali oke lah kita mengakui itu, tapi karena satu dan lain hal, baik itu kondisi ataupun kemudahan, kalau kita secara administrasi pertanahan ataupun administrasi pembagian itu akan merepotkan. Kalau yang 70 ini dipotong 20 gitu Pak Ustadz. Atau jadi diikhlaskan setelah kita akui bahwa ilmu Allah itu, tapi karena kemudahan dan apa namanya, yaitu tadi biar mudah dan diikhlaskan oleh yang laki, ya sudah perempuan dapat 70, yang laki dapat 100 gitu Pak Ustadz. Jadi diawali kita mengakui juga gitu, mengakui dan ini bahwa ilmunya Allah seperti ini, tapi dalam pelaksanaannya ada apa tuh fleksibel ya, keleluasaan atau apa yang menyebabkan ya itu gimana Pak Ustadz. Jadi bukan kita tidak mengikuti ilmu Allah, tapi kemudahan secara administrasinya aja dan biar tidak terpotong dan lain sebagainya. Itu Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang. Gini, dari harta warisan itu ada harta yang langsung bisa dibagi karena misalnya dalam bentuk saldo atau apa tabungan ya, itu sudah bisa dihitung. Jadi karena itu langsung bisa, misalnya masing dapat separuh, dana ada di saldo itu ada 100 juta, yang misalnya yang seperempat itu udah jelas 25 juta misalnya. Itu lebih mudah. Tetapi ada harta-harta yang memang tidak otomatis bisa dibagi, karena kalau dibagikan itu tidak jadi apa-apa, jadi tidak dianggap bernilai. Contoh misalnya sebidang tanah, dan itu hanya cukup untuk membangun satu rumah misalnya. Jadi kalau bisa dibagi-bagi itu tidak jadi apa-apa gitu. Atau memang ada tanah luas tetapi tidak bernilai ekonomis, atau ekonomis pun sangat murah misalnya. Nah ini juga jadi masalah karena hitungan 1/2 itu dari apakah dari ukuran atau dari nilai gitu. Ya, atau kemudian apakah ini bisa langsung dinilaikan dalam bentuk uang, maka dari itu ini harus ada
para pihak yang kemudian dipercaya oleh para ahli waris yang dia bisa memfasilitasi dengan kepakarannya. Jadi kalau dalam Islam itu nanti ada fubaro, ada ahli pakar yang kemudian dia memang bisa ngitung, termasuk menilai nilai jual barang-barang yang memang tidak bisa dibelah, gitu, tidak bisa dipecah. Jadi kalau dipecah malah jadi tidak bernilai, jadi bukan harta lagi, gitu. Itu maka itu harus ada orang yang bisa memperkirakan itu nilai berapa. Dan nanti yang dibagi itu komposisi ini berdasarkan nilai, bukan berdasarkan tadi kuantitasnya, tetapi dari kualitasnya lah, gitu ya. Dan itu memang harus case by case. Atau misalnya kayak rumah itu kan rumah yang ditinggal orang tua kita. Itu gimana cara baginya? Apakah mungkin kemudian dibelah-belah di kamar-kamar? Kan nggak memungkinkan. Ada rumah kemudian karena diwariskan, kemudian masing-masing anaknya kemudian mengklaim per kamar, kan nggak memungkinkan juga. Maka yang seperti ini itu harus dinilai dulu. Dinilai kemudian ketika jadi barangnya nggak dibagi langsung, tetapi nilainya itu kemudian dijatah masing-masing sesuai dengan nilai yang diperkirakan oleh orang yang bisa menaksir nilai itu. Nah, kemudian setelah kemudian jelas masing-masing bagian, kalau kemudian pemanfaatannya oleh salah seorang dari ahli waris itu, maka berarti dia punya hutang kepada saudaranya sesuai dengan hitungan-hitungan itu. Jadi ini artinya kemudian juga bisa di situ ada welas kasih, ada kemudian secara emosional kebatinan bahwa ya udah jatah saya sekian, saya ikhlaskan. Itu hal yang lain, tapi harus dibagi dulu, ikrarkan dulu bahwa ini dia punya harta warisan dari orang tua yang meninggal itu sekian nilainya. Kemudian itu clear semua dan kemudian diikrarkan juga, misalnya bagian saya yang nilai sekian saya hibahkan ke saudaranya yang membutuhkan. Itu untuk kasus misalnya barang-barang yang tidak mungkin dibagi-bagi. Ada tanah, bisa ada rumah, atau misalnya tadi ada keikhlasan walaupun nilainya berbeda dan bisa relatif, gitu ya. Ya tadi. Tetapi harus dihitung dulu, dinilaikan dulu, dibagi sesuai dengan ilmu faraid ini. Tapi setelah dibagi, kemudian karena barangnya tidak mungkin juga dibelah-belah misalnya, maka kemudian itu nilainya ada di situ. Kalau misalnya kita diakui oleh seseorang, diolah oleh seseorang, bisa jadi hitungan hutang atau tadi diikhlaskan kemudian dihibahkan. Tapi itu sudah selesai dulu pembagiannya. Insya Allah itu tidak termasuk dalam bermaksiat kepada Allah dan juga tidak diancam dengan neraka selama-lamanya, gitu. Dan intinya harus dilaksanakan dulu hukum ini, sedangkan teknisnya pelaksanaannya kemudian ada yang bisa langsung ditindaklanjuti karena harta ini langsung bisa dibagi, ada yang menunggu. Apalagi kalau misalnya rumah ini menunggu laku dulu, kan sampai kapan? Dan sekarang banyak rumah-rumah sekarang ini ditawarkan tapi nggak laku-laku sampai kemudian ahli warisnya pada meninggal. Di kompleks saya itu ada 2 rumah sampai hancur dan ahli warisnya juga nggak ada, udah pada meninggal, dan itu ditawarkan sejak ya si pemiliknya itu meninggal oleh ahli warisnya sampai kemudian ahli warisnya juga tidak ada, artinya kemudian nggak ada ahli warisnya. Jadi itu kan jadi masalah ya, jadi masalah. Oke, Ustaz. Mudah-mudahan bisa Daniel. Ya. Kang Taufik sudah ya? Ya, puas. Lanjut lagi ke yang lain yang bertanya. Ini Nova. Saya suka sering bercandain tuh kalau ada namanya Nova. Ini Mbak atau Mas ya, gitu kan? Nah, ini Mbak atau Mas nih. Soalnya Nova itu unisex ya. Jadi ini Mbak Nova ya mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya. Jika orang tua perempuan wafat, beberapa harta beliau belum bisa dibagi karena dalam bentuk tanah, belum laku. Ini kayaknya juga sama yang dibilang Pak Ustadz nih. Yeah. Beliau ibu rumah tangga yang bekerja, orang tua laki-laki. Beberapa tahun kemudian orang tua laki-laki menikah kembali. Jika orang tua laki-laki sudah tiada dan harta tersebut masih ada,
Yang saya tanyakan, berapa bagian punya ibu sambung? Siapa lagi yang berhak menerima harta waris? Orang tua punya saudara juga. Ada yang satu ibu, ada juga yang satu ayah. Kalau saudara tersebut sudah meninggal duluan, sebelum orang tua meninggal, apakah anak-anaknya mendapatkan harta waris? Maksudnya keponakan orang tua. Nah, demikian pertanyaannya Ustadz. Silakan di. Ya, nah yang seperti ini memang harus dipetakan dulu. Jadi gini, karena harusnya kan begitu, ya tadi yang prinsipnya ya, bahwa harta warisan itu begitu si pemiliknya meninggal, itu harusnya sesegera mungkin dibagi kepada ahli waris. Jangan sampai menunggu kemudian ada ahli waris yang menyusul meninggal juga. Jadi ini yang jadi masalah seringkali, terutama kaitan dengan bangunan atau tanah. Begitu si pemiliknya meninggal, itu nunggu, tidak ada proses pembagian. Sehingga kepemilikannya jadi ngambang. Ini milik bersama gitu ya. Nah, kemudian yang ahli waris yang harusnya menerima, meninggal juga. Sementara dia belum dapat warisan. Nah, sehingga kemudian dia meninggalkan anak, sebenarnya anak ini harusnya dapat bagian dari bapaknya, dari kakeknya. Kakeknya meninggal duluan gitu ya. Jadi orang seperti ini memang harusnya, gini maksud saya tidak bisa menjawab langsung karena ini kan harus dipetakan dulu urutannya. Jadi seorang suami menikahi seorang perempuan, kemudian perempuannya ini, misalnya ibu rumah tangga ini meninggal. Jadi dia punya, mungkin bagaimana dia mungkin punya harta. Apakah hartanya itu harta dari suami ya sebagai nafkah, atau harta bawaan dari sebelum menikah, atau harta yang hasil kerja dia ya selama hidupnya. Itu jadi dia punya ahli waris. Salah satu ahli warisnya adalah suami. Suami itu menjabat bagian gitu dari istri. Nah, kemudian si suami ini bisa menikah lagi kepada istri yang lain. Nah, kemudian ketika meninggal ya, bahwa istri yang sebelumnya itu kan sudah nggak ada. Nah, istri yang kedua yang ada status sebagai istri, dia sebagai ahli waris. Dan harta yang tentunya yang dimiliki oleh si suami itu. Jadi memang harus dipetakan dengan clear sehingga kita bisa menghukum ini dapat atau tidak. Apalagi kalau sudah berapa generasi hilang, ini yang jadi sering kali sengketa. Jadi permasalahan di kita itu warisan itu karena tidak cepat dibagikan setelah meninggalnya pemiliknya, yang kemudian yang ada ahli waris yang harusnya dapat bagian kemudian menyusul meninggal juga, padahal harusnya dapat bagian. Nah, yang kemudian kebetulan ini tanah atau rumah yang ditempatin oleh salah satu ahli waris. Padahal dia hanya salah satu dari sekian banyak ahli waris yang harusnya berhak. Nah, karena belum dibagi, kemudian ahli waris yang lain akan tidak punya hak ke situ, ke rumah itu. Dan ini seringkali jadi saling tuntut di kemudian hari. Makanya hikmahnya memahami ilmu mawaris dan juga menerapkan mawaris itu supaya tidak ada persengketaan di kemudian hari di antara saudara yang mengakibatkan bisa putus silaturahmi. Makanya diancam tuh dalam surat Al-Fajr gitu ya. Wa ta'kuluna turasa aklal lama. Dan kalian memakan harta warisan dengan tidak halal. Jadi memakan harta saudaranya sendiri. Karena dia harusnya berbagi, itu bagian dari saudaranya, adiknya atau kakaknya, tetapi dia kuasai sendiri dan dia mencegah dari kakak atau anak dari kakak itu yang kemudian untuk mendapatkan bagiannya. Ya, itu yang disebut dalam Al-Quran sebagai dicerca oleh Allah, dicela oleh Allah dengan watakuluna turasa aklal lama. Ya, kalian itu memakan harta warisan dengan cara yang tidak benar. Jadi memakan harta milik saudaranya sendiri. Dan ini biasanya menjadi masalah putus silaturahmi, padahal silaturahmi itu diancam kalau misalnya diputus silaturahmi itu. Jadi Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang putus tali silaturahmi. Apa itu silaturahmi? Jadi putus hubungan kekerabatan, persaudaraan antara adik dan kakak, antara anak dengan ayah, antara anak dengan ibu, atau antara anak dengan
dengan apa, dengan cucu gitu ya. Itu Hmm. kemudian persen gara-gara ahli waris, gara warisan. Oke, Jadi Ustadz. memang jadi serius ya. Itu mungkin relevansinya sampai ada ancaman dari Allah tentang neraka itu mungkin juga mengarah ke kemungkinan perpecahan ya silaturahmi ya. Betul, betul, Kalau betul, kalau betul. kita nggak beres urusan begini ya. Iya, Dan betul. ini kan bahaya latennya tuh kan sampai bertahun-tahun itu kan. Iya, Itu betul, iya. betul. Oke. Makanya Allah itu maha tahu. Allah itu Oke, maha tahu Mbak dan Nova Allah ya. itu maha adil. Ya. Mudah-mudahan sudah bisa sedikit diberikan ulasan ya. Kita lanjut, izin lanjut dulu ya ke ada 3 orang lagi nih Ustadz ya. Ya, Yang enggak. nextnya dari ini nih Mbak Saria ya. Assalamualaikum Ustadz, untuk harta waris yang dimaksud yang mana saja? Misal, suami bawa harta sebelum menikah, istri juga bawa harta sebelum menikah, dan harta yang dihasilkan setelah menikah, harta basamo gitu ya. Ini bagaimana Ya, pembagiannya gitu loh. Ya itu dari ya, ya. ya. Mangga Ustaz. Baik. Jadi memang ini yang kita seringkali tidak jelas ini status kepemilikan. Jadi dalam Islam itu status kepemilikan harta itu harus clear. Harta ini milik siapa? Jadi karena begitu nikah nggak boleh kemudian harta milik yang bawa, misalnya istri membawa harta, apakah dari warisan dari orang tuanya atau hibah dari orang tuanya, atau misalnya hasil kerja dia karena dia tidak punya kewajiban menafkahi suaminya. Jadi dia bisa harta dia ya milik dia gitu kan. Maka semua yang menjadi harta milik istri itu harus dipisah ya, dipisah ketika meninggal, itu harus clear dulu. Nah, harta suami itu adalah harta yang dibawa ketika sebelum menikah ya, misalnya dari warisan atau kerja, dari tabungan dan seterusnya, termasuk hibah dari orang tuanya dan seterusnya, itu atas nama suami. Kemudian di harta suami ada juga harta hak istri, yaitu nafkah. Nah, nafkah itu kemudian ketika diserahkan, jadi harta yang dari suami dan itu tidak boleh diganggu-gugat, itu menjadi milik istri adalah pertama mahar. Mahar itu berapapun jumlahnya, kalau sudah diikrarkan sebagai mahar, maka itu milik istri. Milik istri. Jadi tidak boleh diambil lagi kecuali dengan keriduan istri menghadiahkan balik kepada suaminya gitu boleh. Tapi kalau tidak ada keriduan, maka tidak boleh dipaksa diambil. Itu mahar. Yang kemudian yang kedua tuh nafkah. Nafkah tentunya bil ma'ruf. Yang bil ma'ruf itu sesuai kelayakan. Nah, bisa nafkah itu misalnya sehari dia ngasih nafkah istrinya 100.000. Nah, istrinya tuh pinter, ada yang ditabung. Nah, semua yang ditabung dari nafkah yang dia terima itu milik istri. Tetapi kalau misalnya si suami pokoknya rekening macam dipegang istri ya. Nah, maka itu harus ada kesepakatan dulu. Jadi yang ma'rufnya itu sebenarnya istri itu dinafkahi berapa seharinya. Jadi jangan mentang-mentang nomor rekening macam-macam diserahkan ke istri, kemudian istri sewenang-wenang kemudian menggunakan harta milik suami. Nggak boleh. Itu harus atas izin daripada suami. Ya, karena sekarang ngetren seperti itu. Jadi jadi suami malah kalau minta ongkos macam-macam itu tiap pagi mintanya ke istri. Jadi kebalik. Biasanya istri yang minta ke suami, tapi suami minta sama istri. Itu katanya ini supaya tidak macam-macam suaminya, ini berarti tidak ada kepercayaan lah gitu ya. Jadi Oke. jadi memang harus clear dulu ya, harus clear dulu. Ya. Jadi mungkin sebelum nanti kemudian bermasalah, oke, misalnya ada kesepakatan kayak misalnya kan topik tadi cerita, kalau bapak dan ibunya itu sudah sepakat, nanti ada 50-50, 50-50 lah. Nah, jadi ketika misalnya suami meninggal, maka yang 50% itu milik ibu. Ya kalau itu kesepakatan nggak jadi masalah. Ya itu kan teknis saja. Karena kalau ketika masih hidup, semua yang dia serahkan itu sudah milik orang yang mendapatkannya. Jadi kalau dihibahkan di waktu masih hidup itu terserah. Yang penting ketika memberi hibah atau hadiah itu jangan sampai muncul ada persengketaan permasalahan di antara saudara-saudara, anak-anak kita misalnya. Jadi kita memberikan hibah lah ke anak, ternyata ada yang lebih banyak
ada yang lebih sedikit. Nah, bisa jadi itu perlakuan ketidakadilan itu akan memecah persaudaraan di antara anak-anak kita, itu jangan. Jadi Rasulullah wanti-wanti jangan sampai itu. Tetapi kalau seandainya dia ada ridho semuanya, nggak ada masalah ketika dia hidup, walaupun sama rata ataupun ada yang lebih, bisa anak perempuan dilebihkan, nggak masalah selama dia masih hidup, karena ketika masih hidup wewenang dia. Tetapi kalau sudah meninggal itu tidak berlaku lagi, ya, tidak berlaku lagi. Jadi harus dibagi berdasarkan hukum waris. Wallahu a'lam bishawab. Oke Ustadz, terima kasih. Mudah-mudahan ke Teh Saria bisa menjawab ya, atau sedikit memberikan ulasan. Kita lanjut ya ke yang berikutnya. Ini dari kawan saya nih, Mas Tetra Agung. Ya, pertanyaannya Pak Ustadz, apakah benar atau boleh melepas hak waris ke adik atau kakak yang lebih membutuhkan? Nah, ini mungkin saya tambahkan juga nih pertanyaan Ustadz. Kalau boleh, bagaimana proses administrasi atau ijab kabulnya gitu loh? Kalau boleh ya, kalau boleh. Ya, silakan Ustadz. Jadi istilahnya mungkin bukan melepas ya. Itu Apa harus tuh? ini sering kali gini, Apa? bukan melepas, tetap ini hak. Hak artinya tetap apa ada dihibahkan itu loh. Mungkin dihibahkan ya, ke adiknya. Jadi dibagi dulu. Nah, dibagi dulu ya. Mungkin hitung-hitungan ya. Hitung-hitungan tetap. Karena ini hukum-hukum Allah ini harus diterlaksanakan. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, ada harta yang bisa langsung dibagi. Ya sudah dibagi seperti uang bisa dibagi. Kemudian setelah dibagi kan milik yang bersangkutan. Kemudian kan dia kasihan, udah bagian saya separuh saya serahkan sama adik saya. Atau bahkan semua saya serahkan pada saya. Itu ceritanya lain, bukan warisan, tetapi itu hibah dari seorang ahli waris yang sudah dapat warisan gitu. Nah, tetapi kalau yang harta-harta yang tidak bisa langsung dibagi, itu memang harus ada kesepakatan dulu bahwa dia proses pembagiannya iya, mungkin dalam bentuk catatan-catatan, hitungan-hitungan, dan itu kemudian diikrarkan bahwa ini punya kakak, ini punya adik, ini punya si bungsu misalnya sekian-sekian. Tetapi karena nggak mungkin juga langsung diambil karena ini dalam bentuk tanah, dalam bentuk rumah. Oke deh ya, jadi setelah kita bagi, yang jatah kakak ini saya serahkan sama si adik karena butuh rumah dia, saya ikhlas hibahkan, kepemilikan kakak diserahkan. Itu diikrarkan dan sebaiknya itu tercatat sehingga kepemilikannya bukan lagi kepemilikan sebagai ahli waris tapi sudah berpindah. Harus ada saksi Ustadz? Harus ada saksi. Sebaiknya harus ada saksi, ya. Jadi semua yang seperti ini, kenapa? Karena dalam Islam itu antisipasi adanya perselisihan di kemudian hari. Jadi adanya saksi, adanya kemudian apalagi kalau sekarang ada notaris gitu, itu sangat penting untuk mencegah terjadinya perselisihan yang bisa orang tuanya sudah saling ridho tuh, udah dihibahkan, ternyata anaknya tidak tahu bahwa itu sudah diserahkan ke bibinya misalnya. Nah, ini dari tuntutan kalau tidak ada bukti bisa jadi ya tadi harta yang sudah diserahkan sama orang tuanya diambil lagi oleh anak keturunannya. Ini kan jadi masalah. Itu juga terjadi misalnya kasus-kasus seperti wakaf. Wakaf orang tuanya sudah mewakafkan tapi kan tidak ada bukti, tidak ada keterangan apapun, tidak ada saksi, tidak ada evidennya gitu ya, mengakibatkan kemudian bisa yang sudah dihibahkan bisa diambil lagi oleh keturunannya. Itu mestinya tidak seperti itu. Jadi tetap tadi istilahnya tidak melepas, tapi tetap dia punya bagian, tapi bagian dia ikrarkan untuk dihibahkan ke saudara yang dibutuhkan. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ke Mas Agung ya, tadi atas pertanyaannya. Kita bisa lanjut ke Om Hakim. Silakan Om Hakim karena raise hand ya. Saya kira ingin bertanya langsung. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gantiin saya habis tahlilan. Iya. Alhamdulillah sebentar Ustaz. Iya. Ya, begini. Saya tertarik dengan tadi yang dibilang bahwa waris itu harus segera dibagikan. Kebetulan saya pribadi punya pengalaman. Dan kebetulan juga saya saudara laki-laki tertua nih dari orang tua di kampung sana. Nah, saya waktu itu ngambil keputusan bahwa sebelum saya pulang ke Bogor kan gitu, semuanya beres. Kan gitu.
Semuanya beres. Jadi biar tidak lagi ada ini ada itu gitu loh. Nah, ternyata memang semakin cepat dibagi itu akan lebih bagus. Memang akan lebih bagus seperti yang disampaikan tadi di materi itu. Kenapa? Pada saat masih hangat-hangatnya 7 hari atau 40 hari ya gitu kan, saudara kita itu dia legowo. Kadang-kadang ada anak itu pinjam ke orang tua sekian misalnya. Ada mau pinjam barang, apa emas, apa uang dan sebagainya gitu kan. Nah, ketika dibagi pada waktu duka, masih ada duka, semua kejujuran di situ nongol. Oh iya, saya pernah pakai ini, saya pernah pakai ini, pakai itu gitu kan. Tetapi ketika dijeda beberapa bulan, otak bisnisnya main. Saya nggak mau ngomong. Itu betul. Dan itu terjadi pada keluarga saya juga, gitu kan. Jadi ketika orang tua laki-laki meninggal, nanti aja dibaginya, kasihan misalnya mama. Padahal secara hukum sudah dapat, kalau punya anak, orang tua perempuan dapat 1/8 ya. Iya. Nah, tetapi aneh gitu kan, nanti aja baginya biar nih ada penghasilan buat mama. Kan gitu. Itu salah, menurut saya salah. Nah, saya nggak bisa nggak bicara karena saya pendatang lah, bukan keluarga mereka kan gitu. Tapi tetap saya sarankan bagi. Karena apa? Kalaupun orang tua perempuan itu misalnya kurang, maka kewajiban anak laki-laki untuk menafkahi kan gitu, Ustaz ya. Betul. Betul itu. Ada yang sampai puluhan tahun, betul tadi itu, sampai cucunya, cicitnya, bahkan yang tidak berhak itu mendapati tanah itu gitu kan. Nah itu tuh. Nah, memang saya sepakat tuh bahwa sebagai ini juga karena ini sharing aja. Kalau misalnya orang tua meninggal, saudara kita meninggal, atau kita pun meninggal, sampaikan kepada anak kita agar segera dibagi. Saya sudah pernah buktikan ketika saat duka itu luar biasa. Yang punya utang 5.000 aja ngaku. Yang pernah pakai cincin 2 gram ngaku. Bener. Atau bahkan ada batu yang berharga dikeluarin semua itu sama saudara-saudara kita. Kita di situ dibagi. Nah, kedua, saya juga ngalami juga ketika berbicara ada sawah, rumah di mana gitu kan ya. Waktu itu saya sampaikan pokoknya kita sepakat bahwa harus membagi dengan syariat Islam. Yang berhak bagiannya ya bagiannya kan gitu. Ketika ada kesepakatan setelah dibagi, silahkan kan gitu ya. Nah akhirnya karena ada rumah lurus dengan tanahnya, sudahlah ini bagian yang si bungsu misalnya, ini bagian si itu gitu kan. Tapi yang tadi jangan kali-kali mendahulukan logika kita daripada syariat. Saya alami, saya ceritakan yang saya alami. Nah ternyata setelah begitu tuh luar biasa gitu kan. Nah, ketika saya lihat tengok sebelah, nggak beres-beres Ustaz sampai sekarang. Nggak beres-beres. Inilah itu. Benar itu. Dia menganggap bahwa pikiran mereka, otak mereka, atau akal mereka lebih adil kan gitu. Saya rasa demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada komentar Ustaz? Ya gitu. Jadi memang ini artinya kayak kalau yang dulu orang tua, jadi yang penting ini kita ya. Kita kan mau meninggal juga, dan kita juga punya ahli waris gitu ya. Jadi dari mulai sekarang clear dulu harta milik kita masing-masing, ya. Itu harus clear dulu karena kita punya istri. Jadi harta milik istri, harta milik suami harus jelas. Karena masing-masing dari kita itu punya ahli waris berbeda. Iya Ustaz. Ada yang sama, ada irisan seperti anak ya. Tetapi ada yang berbeda ya, berbeda seperti misalnya orang tua atau misalnya ke saudara ya. Itu kalau ini. Tapi kalau kita punya anak laki-laki sebenarnya akan bareng gitu. Jadi karena yang asobahnya nanti anak laki-laki kan, dan anak perempuan yang ngikut ke anak laki-laki. Tetapi minimal supaya tidak jadi persengketaan ya. Tadi kita juga ini ngasih tahu kepada anak kita ya. Karena kadang-kadang kita nanti aja lah. Misalnya udah Daniel sebenarnya udah beli rumah, beli tanah di mana gitu ya. Nah, sementara istri dan anak bisa jadi nggak tahu gitu. Atau punya rekening,
rekening yang memang dipegang sama Uda misalnya ya. Istri nggak tahu. Itu kalau bisa dari awal sekarang ini harus dikasih tahu bahwa ini termasuk punya hutang. Ya, punya hutang. Jadi seringkali kan umpet-umpetan dengan yang mau diketahui punya utang oleh istri misalnya. Ini hati-hati juga. Jadi harus disampaikan ini punya utang gitu ya. Karena itu semua nanti akan include. Karena pembagian warisan itu bukan hanya harta, tetapi jadi bisa pembagian utang. Jadi Oke. utang. Ini juga mungkin Ustaz berkaitan dengan pertanyaannya Sabto Medan nih, Sabto dari Medan. Iya. Bagaimana aturan main warisan yang melalui wasiat? Nah, itu tadi harus dipisahkan dulu ya. Wasiat itu adalah harta yang ikrar pemberiannya ketika hidup, tetapi real pembagiannya sudah meninggal. Maka wasiat. Contoh. Ya, contoh misalnya dia wasiatkan misalnya ke anak-anaknya nih ya, anak-anak tolong ya nanti rumah yang dekat itu nanti dikasihkan ke si bibi, maksudnya pembantu, karena dia yang menemani kalian sejak kalian bayi, itu seperti keluarga sendiri gitu ya. Nah, karena tadi wasiat itu tidak boleh ke ahli waris, nggak berlaku ke ahli waris, karena ahli waris itu nanti ada warisan. Nah, ketika kemudian dia mengatakan itu diwasiatkan ya, tanah itu atau rumah itu misalnya udah untuk nanti kalau bapak meninggal, nah itu dikasih sama si bibi ya, pembantu kita yang sudah seperti keluarga kita. Gini. Syaratnya jadi ketika wasiat itu nanti kan pembagian sudah meninggal, tetapi itu dari awal sudah dan harus ada saksi, ada bukti juga. Karena ada saksi ya. Karena kalau tidak ada saksi dan bukti, mereka kalau orang-orang ini kan bukan ahli waris. Iya. Jadi perlu approval nggak? Contoh. Saya lah atau Ustadz Sam punya anak nih, anak satu katakan. Ya, tahu-tahu tanpa sepengetahuan anak kita berwasiat. Barangnya cuma satu lah katakan sebagai contoh, hanya rumah. Berwasiat, diketahui ada saksi, saksinya katakan ini Mas Hakim saksinya. Mas Hakim, rumah gue itu gue mau kasih ke Ustadz Sam. Katakan saya ngomong gitu kan, ya nggak ada, tapi anak nggak tahu gitu loh. Begitu mau dibagi, anak sudah menunggu, sudah menanti, ya nggak taunya wasiatnya kok sudah habis diwasiatkan. Itu gimana tuh Ustaz? Saya kira mungkin mirip-mirip dengan yang dimaksud oleh Iya. Ya tadi ini kalau kan jadi permasalahan kalau tidak ada saksi, tidak ada bukti ya. Itu akan jadi masalah karena pasti ketika ke pengadilan orang yang bukan ahli waris pasti kalah kan. Pasti kalah. Padahal itu sudah diikrarkan. Makanya diupayakan ada saksi, ada bukti, ada tertulis hitam di atas putih, kemudian ada juga saksi di situ. Syukur kalau bisa ada notaris ya. Tetapi nanti dibagikan sesudah meninggal. Jadi harus dipisah dulu wasiatnya itu. Jadi yang harus dituntaskan sebelum dibagi warisan itu utang-utangnya atau tadi untuk pengurusan ketika dia pemulasaraan ya, ketika jenazah itu sampai dikebumikan, kemudian utang-utangnya sekaligus juga ditunaikan wasiatnya. Wasiatnya dibuktikan gitu ya. Nah, baru setelah itu sisanya itu baru dibagi sebagai warisan. Oh, begitu ya. Ya, jadi jangan sampai gitu. Nah, terus gimana kalau seandainya ini kan dihadiah hibahkan? Kalau hibah itu pemberian ketika yang bersangkutan masih hidup. Masih hidup. Tetapi tetap juga karena namanya hibah itu berpindah kepemilikan, itu harusnya kan ada bukti juga bahwa itu memang sudah pindah kepemilikan. Walaupun ke anak kita, misalnya ini rumah ini untuk si AA, yang rumah sana misalnya untuk si Ade macam-macam, itu harus ada bukti kepemilikan berpindah kepemilikan kepada anak kita. Kalau sekarang dengan misalnya disertifikatkan lah atau dipindah namakan gitu ya. Sehingga kemudian ketika meninggal itu tidak ada masalah karena itu harta itu sudah bukan milik si mayit gitu. Ya, mudah-mudahan bisa ini memberikan ulasan ya. Saya juga dan ke Sabto. Siapa nih? Sedikit. Oh, silakan. Nah, berhubungan dengan saksi tadi, ini juga Ana pernah ngalami.
Jadi beberapa keluarga saudara ngumpul ceritanya nih karena mau membagi wasiat atau peninggalan kakek. Ya kan? Rapat semua. Ana udah nyaranin. Semua hasil rapat dituangkan dalam berita acara dan disepakati semua. Kan begitu ya, Ustaz ya? Iya, betul. Setelah kejadian gini, masa iya sih, katanya kan masa kita begini, masa iya akan kita ingkar dengan itu yang gitu ya. Enak sekali dan semua Iya. percaya dan terbawa emosi sehingga tidak jadi membuat berita acara. Nah, ketika yang paling tua meninggal, yang punya wewenang lah di situ untuk membagi, hilang semua Ustaz. Kata siapa? Saya nggak bilang begitu. Sangat betul itu. Makanya namanya bersaksi kalau perlu berita acara. Itu jangankan orang lain. Itu saudara gitu kan. Hilang semua. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Jadi memang harta warisan itu sumber sengketa di antara saudara. Jadi makanya aturan Allah ini memang itu yang sangat adil. Jadi kemudian makanya tadi sesegera mungkin dibagi. Walaupun kemudian setelah dibagi bisa jadi ada yang dihibahkan ke saudaranya, itu hal yang lain, yaitu tambah pahala lah, tambah pahala bagi saudaranya yang dermawan, karena dia dahulukan saudara yang membutuhkan, itu keistimewaan, keutamaan. Jadi setelah dibagi, diakui pemilik dia, kemudian dia serahkan, dan itu harus ada buktinya, dan kalau upayakan tertulis lah, yaitu supaya tidak ada mengubah. Oke, terima kasih. Ini ada yang pertanyaan, tapi saya nggak mau bacakan biar dia yang ngomong sendiri ya. Calon Gubernur Jawa Barat nih, ya. Ada ini tuh, ada calon mayit. Calon Gubernur Jawa Barat ini, silakan Kang Denny, ya. Silakan nanya sendiri. Saya malas bacain, ya. Silakan Kang, ya. Kamera on terus nanya, ya. Silakan Kang Denny, ya. Masa dipanggil malah hilang mukanya. Jadi tadi kelihatan. Silakan Kang, ngomong langsung. Kita mau dengar suaranya, kangen nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, hatur nuhun Kang Ustadz, Kang Daniel selaku co-host. Tiga rekan. Alhamdulillah. Itu aja saya ingin kadang-kadang suka istilahnya ketelingsut. Pemberian itu kan bisa pada saat orang tua itu masih hidup, meninggal dunia kan. Pasti kan ada fadilahnya atau keutamaan orang tua itu memberikan wasiat, orang tua itu memberikan hibah, dan orang itu memberikan warisan kan. Ya. Nah, itu fadilahnya itu apa sih? Kenapa nggak ditumpuk aja di warisan semuanya? Ya kan? Iya. Masih hidup menghibahkan kepada anak-anaknya atau istrinya, berhak kan dia menghibahkan karena itu hartanya. Ya. Dia mau berikan ke anak yang pertama sekian, ke anak dua yang sekian, mungkin berdasarkan pertimbangan kemaslahatan untuk anaknya. Yang dimana orang tua kan mungkin mempunyai pertimbangan sendiri, misalkan kenapa si anak diberikan sekian. Silakan Kang Ustadz di hari ini. Baik Kang Denny, gini. Jadi memang orang tua yang bijak, dia akan melihat kalau seandainya semuanya dari warisan, dan itu akan bisa jadi menimbulkan permasalahan, maka dia ngambil posisi menghibahkan itu lebih baik. Tetapi dengan catatan ketika menghibahkan jangan sampai justru muncul kecemburuan di antara anak-anaknya. Jadi betul-betul memang harus bijak betul. Karena gini, walaupun kita misalnya sama-sama anak kita ya, tapi ada perasaan lebih sayang di antara anak itu pasti ada. Gitu. Jadi saya punya anak 5, itu kecenderungan suka, senang, mencintai itu bisa berbeda. Berbeda gitu ya. Nah, supaya misalnya khawatir nanti kemudian nanti permasalahan itu muncul setelah kita meninggal, maka kemudian kita membagi, kita ngasih gitu ya, ngasih. Tetapi harus sepengetahuan saudara-saudaranya, jadi anak-anak kita semua gitu ya. Jadi calon ahli waris utama kita kan anak. Kalau misalnya saya pasti saudara saya, pasti
yang lain-lain itu pasti ketutup karena anak saya ada yang laki-laki gitu ya. Pasti akan asobah jadi bagi sama anak saja kan. Ya. Maka dari awal kita ini kan jadi disampaikan. Jadi kalau sekarang kan mumpung masih hidup gitu maksud kita ya. Kalau yang sudah lalu kan susah kita menghukumi orang tua yang sudah meninggal kenapa dulu tidak macam-macam susah ya. Susahnya ya kita penyelesaian kalau bisa diselesaikan. Kalau tidak bisa diselesaikan ya sudah ikhlaskan lah gitu ya. Jadi seperti saya misalnya diwarisi kemudian udah karena given aja lah orang tua saya dulu punya istri 2, kemudian orang tua saya bagi lah. Ini ibu yang tua ini tanahnya ini silakan dibagi kalian gitu. Ini yang istri muda ini tanahnya ini sawahnya ini silakan dibagi gitu. Jadi kan begitu sebelum meninggal Bapak cuma ninggalin rumah doang. Nah, rumah itu kebetulan ditempati sama anak bungsu saya, adik bungsu saya. Ya dia nggak punya tempat tinggal ya sudahlah. Saya bilang nggak usah dibagi-bagi. Itu saya juga tahu hitungan batas sudah kita ini dibagi sesuai dengan syariat Islam ya sebenarnya gitu ya. Saya dapat 2 bagian, adik saya perempuan dapat 1 bagian, kakak saya juga dapat 2 bagian. Udah diakumulasi, diserahkan, kita hibahkan rumah itu. Karena cuma itu doang gitu kan. Ya. Gitu karena dari awal tuh. Dari awal sudah dihabisi dulu sama bapak saya. Nah, kita kalau seandainya itu khawatir muncul masalah di kemudian hari, bagus juga kalau kita kemudian dijatahin, dibagiin kepada anak-anak kita sebagai modal mereka misalnya untuk rumah tangga yang baru macam-macam dikasih gitu ya. Walaupun itu pun pasti diantara ini contoh saya. Anak saya tuh satu sama lain tuh ketika ini, jangan, si itu mah kok dikasihnya banyak sih, Bi? Ini mah kok kan sama-sama ini. Ya kamu itu dulu nikah duluan karena juga dulu tabungan Abi masih agak banyak ya agak lebih banyak. Nah yang ini agak sedikit. Kenapa ya kondisi Abi juga jadi memang harus dibiasakan dikomunikasikan. Dan itu keutamanya saya lihat menghibahkan. Kemudian wasiat itu juga karena kadang-kadang kita ada orang yang sangat berjasa untuk kita. Nah, tetapi kalau seandainya kita dibagikan saat kita masih hidup itu menjadi masalah karena bisa jadi itu nanti akan kita jadi terhambat lah misalnya atau bisa jadi masalah terkait dengan hubungan dengan istri kemudian dengan anak dan sebagainya. Nah itu bisa diwasiatkan termasuk wasiat itu wakaf. Di wakaf itu jadi bisa jadi wasiatnya ke umat Islam, jadi maksudnya kepemilikan umum gitu ya, kepemilikan umat. Dan itu makanya wasiat itu harus dideklirkan ketika dia masih hidup dan kemudian disaksikan dan bahkan ahli waris tahu. Betul. Harus tahu. Karena kalau tidak tahu, nggak ada saksi, nggak ada eviden apapun yang bisa ini akan menjadi masalah di kemudian hari saya klaim. Dan itu sering ahli waris tahu ya Ustadz ya. Ahli waris tahu. Ahli waris harus tahu. Makanya kalau misalnya gini, jual beli tanah itu, misalnya akte jual beli itu mesti harus diketahui oleh ahli waris kan, bisa istri atau siapa gitu tanda tangan di situ. Ini sebenarnya cara bagaimana supaya tidak muncul tuntutan di kemudian hari gitu. Jadi harus ada menyertakan itu. Jadi semuanya ini sebenarnya ada fadilahnya. Tapi kalau kita jaminan nih, anak-anak kita anak-anak yang soleh-solehah, kalau ataupun misalnya nanti mereka bagi waris akan sesuai dengan yang syariat Islam, istri berjalan ada masalah. Karena mewariskan harta yang halal, yang baik untuk anak kita supaya anak kita hidupnya tidak kesusahan, itu juga bagian dari keutamaan. Oke Ustadz. Masih ada 2 lagi nih Ustadz. Silakan Kang Gugut. Dari Chelsea nih, Stamford Bridge ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Kang Ustadz, jadi yang bisa ini saya juga mau nanyakan masalah warisan nih. Contoh kan tadi kan anak perempuan itu kan dapatnya 1/8 ya. Anak 1/4. Ibu janda yang suaminya meninggal punya anak dia dapat 1/8. Oke, jadi anak perempuan 1/4, anak laki-laki sisanya kan kalau cuma punya 2 anak gitu, Kang. Enggak, kalau anak nih, anak laki perempuan, maka nanti akan diberikan ke anak-anak semua. Jadi setelah dikurangi oleh ibunya 1/8 atau misalnya ada ayahnya masih ada, itu 1/6. Kemudian anak ini ada anak laki, anak perempuan itu bareng dalam
dalam asobah. Dan dengan pembagiannya nanti dari akumulasi itu yang perempuan dapat 1 bagian, yang laki-laki dapat 2 bagian. Jadi bukan 1/4 gitu. Karena kalau anak di situ ada anak laki-laki, maka anak perempuan ngikut ke anak laki-laki dengan komposisi 1/2. Oke. Nah, sekarang misalnya gini Kang Ustadz. Jadi kan oke, saya ke Bapak kalau kita misalnya mau mewariskan tanah lah kasarnya atau tanah dan bangunan gitu kan. Kan kadang-kadang kalau misalnya kedua anak ini, misalnya contoh saya akhirnya membelilah satu tanah lagi, yang sementara yang tanah kita tinggalkan untuk anak laki, yang perempuan sudah kita ini kan 1 tanah lagi gitu loh Kang. Jadi ada 2 ini. Nah, apakah nilainya yang dinilai itu adalah nilainya ataukah sebetulnya tanahnya atau jumlah luasan tanahnya atau luasan tanah dengan senilai itu ataukah jumlah tanah 1 banding 1 atau gimana, atau 2 tanah 2 kafling banding 1 kafling, ataukah yang seperti gimana itu Kang, yang saya agak bingung tuh Kang. Ya, gini, kalau Kang Gugut justru memberikan anak dan kemudian memberikan ketika masih hidup, itu bukan warisan, itu hibah namanya. Kalau hibah itu tidak dilihat mau luasan, mau nilai dan seterusnya, itu kalau hibah. Jadi mau sama, bahkan bisa anak perempuan lebih banyak, itu nggak ada masalah, asal ridho, asal saudaranya ini paham dan tidak akan muncul kecemburuan dan akan mengganggu hubungan persaudaraan mereka gitu ya. Itu kalau hibah. Kalau Kang Gugut ketika hidup, Kang Gugut membelikan untuk anak laki-laki, ini nih jatah kamu nih, ini anak perempuan ini dikasih, dan itu diberikan ketika masih hidup, itu namanya hibah. Tapi yang dimaksud warisan itu memang belum dikasihkan. Tetapi begitu kitanya sudah meninggal, nih Kang Gugut nggak ada, nah anak itu ya harus ngikutin aturan. Nah, apa yang dinilai, apa yang dibagikan, apakah ukuran tanahnya? Tentunya tidak, karena ukuran tanah saja itu bisa berbeda nilainya. Tanah itu darat dan kemudian di kota, ya itu ada NJOP-nya bisa 1 meter 5 juta, dengan tanah bisa luasannya hektaran, tapi di kampung gitu ya, sehingga nilainya tuh jauh banget gitu ya. Nah itu yang dimaksud bahwa pembagiannya bukan berdasarkan fisiknya atau kuantitasnya, tetapi dari nilainya. Dan kalau memang membutuhkan itu, kalau dalam Islam itu ada khubaro namanya, ada ahli yang bisa menaksir kira-kira harganya berapa, dan itu pembagian berdasarkan nilai. Jadi ya kalau misalnya tidak, ini nggak mungkin dibagi. Kenapa? Kalau dibagi jadi tidak bernilai. Misalnya kayak rumah, kemudian dibagi dipotong-potong kan gak bernilai. Nah seperti ini dinilaikan dulu, diangkakan dulu, kemudian proporsinya berdasarkan warisan. Seperti misalnya keluarga istri saya itu ada rumah di Karang Seperti Awal. Saya bilang ibu masih hidup maka dapat bagian, beliau dapat 1/8. Kemudian yang anaknya, yang anak kandung almarhum itu ada 4 ya. Ada 1 lagi anak tiri. Jadi anak tiri itu mungkin nanti hibah saja lah dari saudara-saudaranya gitu kan. Nah, ini yang anak laki-lakinya ada dua, anak perempuan ada 2. Nah, berarti dibaginya dibagi 6 gitu. Bagi 6 karena yang laki-laki dapat 2 bagian, nah perempuan dapat 1 bagian. Nah, kemudian karena ini rumah, ya udah dinilaikan aja. Harga rumah ini dinilai 400 juta. Sok dibagi 6, kemudian yang laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian. Sudah dinilaikan, kemudian udah berarti yang 1 ini jadi utang. Aku jadi utang lah gitu. Kemudian dimiliki oleh 1 orang, dan kemudian yang 1 orang ini punya utang kepada saudara-saudaranya. Itu dikerarkan dari awal dan alhamdulillah clear gitu. Clear. Walaupun rumahnya tidak dikemana-manain dan tidak dibagi-bagi, tapi jelas dari nilainya jelas, kemudian pembagiannya juga jelas, insya Allah juga ridho semua pihak gitu. Dan jadi, itu berkah. Ya kita amin insya Allah. Nah Kang, jadi termasuk misalnya gini, ini rumah yang saya tinggali lah kasarnya gitu kan, ini rumah tinggali yang saat ini adalah anggaplah harta satu-satunya saya gitu. Nah ini saya akan ikrarkan untuk nanti kalau saya meninggal ini saya wariskan ke anak saya yang laki-laki, sementara yang 1 lagi, sementara anggaplah saya punya tanah 1 lagi,
yang nanti akan saya pada saat nggak ada saya akan wariskan ke anak perempuan saya. Itu bisa nggak kayak gitu, Kang? Walaupun ini ya. Kalau itu namanya wasiat, bukan warisan. Kalau diamanahkan dari awal. Gini, kalau wasiat tadi nggak boleh ke ahli waris. Tapi tetap bisa kalau Kang Gugut mau membagikannya sesudah meninggal, nggak bisa diwasiatkan ke anak tertentu. Jadi kalau misalnya Kang Gugut meninggal, terserah anak-anak ini baginya. Ya, mau milih yang jelas itu harus syariat kan. Nah, itu memang lebih yang paling aman kan dari sekarang aja. Ini buat kamu yang anak laki-laki ini, artinya nanti hibah jadinya hibah. Oh, jadi posisinya bukan warisan lagi, tapi jadi hibah ya untuk jadi hibah. Kalau seperti itu jadi hibah. Jadi hibah. Iya. Itu anak-anaknya udah paham ini hibah dari ayah. Jadi udah kepemilikan gitu ya. Oh, ya baik. Oke, terima kasih banyak penjelasannya, Ustadz. Ya, Assalamualaikum. Pak Ustadz, itu ada hubungan nih dengan pertanyaan terakhir nih. Kembali ke Mbak Nova ya. Itu wasiat itu kan apa diatur maksimalnya? Percentage dari semua yang dimiliki oleh seseorang, jangan-jangan kalau nggak diatur dia kasih 90%, kasihan dong ahli warisnya. Nggak boleh. Jadi wasiat itu pertama itu maksimal berapa tuh? Wasiat itu pertama bukan ke ahli waris, yang kedua maksimal 1/3. Maksimal. Sepertiga. Yang tadi kita ingin bertanya. Karena yang 2/3 itu milik ahli waris. Yang 2/3 itu milik ahli waris. Jadi yang 1/3 itu boleh diwasiatkan. Boleh diwasiatkan. Makanya wasiat itu tidak ke ahli waris, karena ahli waris itu punya jatah 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Oke. Ya, jadi, nah ini wasiat dengan hibah beda. Wasiat itu ikrarnya ketika hidup, tapi realisasi pembagiannya sudah meninggal. Itu wasiat. Oke. Wasiat. Sama dengan warisan. Ya. Tapi kasusnya kan kayak Kang Gugu tadi dari awal ketika hidup, ini buat kamu, itu namanya hibah. Jadi memang nanti udah selesai, nggak ada lagi wasiat itu sudah dikasihkan. Tidak bisa. Ya, wasiat itu tidak bisa di-touch sebelum yang bersangkutan meninggal ya. Iya, nanti dibaginya sudah meninggal yang pemiliknya. Itu wasiat. Tapi maksimal 1/3. Jadi kalau wasiatnya itu lebih dari 1/3, itu sisanya diambil. Itu hak milik warisan, milik ahli waris. Namanya juga wasiat udah. Punten. Siapa nih BW ini? Iya. Iya. Oke. Punten enggak nongol udah. Oke. Ini terakhir ya. Ya. Nah, ini ada yang calon gubernur Jabar ini bilang, sesi berikutnya kalau ada studi kasus. Studi kasusnya saya ambil dari kasus saya. Ya. Ini istri saya mendengar karena dia selalu mendengar pengajian kita. Kami berkeinginan mewakafkan apa yang kami punya. Ada di Pancoran, ada di Bogor. Tapi secara biologis saya masih punya anak. Anak yang frankly speaking memang jarang komunikasi dengan saya. Nah, wakaf kami ini calon mayit boleh jadi status dari kasus ini. Ini kami nggak pernah merasa ingin menginformasikan ke anak. Karena kan jarang berkomunikasi kan. Karena tadi ancaman tadi yang kita lihat dari ayat-ayat Al-Quran, kami jadi harus berhati-hati nih. Betul, nah, betul. Bagaimana bila terjadi wakaf tanpa kami tadi kan sudah kita lihat ya harus bisa diberitahu di apa, tapi kami tidak berinisiatif memberitahu. Kan itu kan haknya kita katanya. Ya sudahlah kita wakafkan aja semua. Apalagi kan yang bersangkutan juga sudah senang lah di Singapura sana atau di mana, ya sudah kita nggak perlu beritahu. Ini gimana nih Ustadz? Iya, sebenarnya gini, memberitahukan kepemilikan kita semua misalnya ke anak, ke semua anak itu kalau memang diperlukan. Karena tidak mandatori ya? Ya, jadi seorang pemilik ya terserah dia. Jadi misalnya udah mau punya berapapun uang, sebenarnya anak-anak tidak perlu tahu juga nggak ada masalah, tidak berdosa karena memang tidak perlu gitu. Nah, yang sepertinya juga anak saya juga nggak tahu gitu. Ya,
Nah, yang harus dikasih tahu itu hal-hal yang memang akan memunculkan masalah di kemudian hari. Jadi karena misalnya nih, misalnya anaknya udah tahu, ya udah kemudian punya tanah luas di Bogor, tanpa sepengetahuan beliau, kemudian sama udah diwakafkan, gitu ya. Nah, begitu misalnya udah meninggal, anak udah ternyata akan nuntut, kan bapak saya punya tanah di situ. Nah, kalau seandainya itu tidak diberitahu atau tidak ada bukti-bukti, nah pasti nanti kalau di pengadilan yang menang ya apa anaknya udah kan, pasti kan gitu. Dan yang seperti ini yang memang harus dikasih tahu dulu, termasuk hutang-hutang ya, karena hutang-hutang itu nanti yang menanggung ahli waris. Oh, Jadi, gitu ya. Jadi kalau seandainya bisa sekarang, misalnya anak juga nggak tahu, kemudian mau wakafkan. Yang penting kalau wakaf, tolong ke pihak yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Karena ada orang menerima wakaf, tapi kemudian jadi milik pribadi. Baik. Jadi ada kemudian penyalahgunaan wakaf. Ini kan jadi masalah. Karena kalau wakaf itu kepemilikannya menjadi kepemilikan umat. Nah, kepemilikan umat itu tidak boleh dimiliki oleh pribadi. Nah, yang jadi masalah nih kalau diklaim milik pribadi, dia bukan wasiat, tapi bunyinya wakaf gitu ya, bukan gibah, bukan hadiah. Nah, ini jadi masalah orang yang mengklaim menguasai tanah wakaf yang kemudian kita sampaikan. Jadi kepada pihak yang memang bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu akan dikelola menjadi milik umat. Jadi bukan milik pribadi. Oke, Ustadz. Sekarang Ustadz kasus yang terakhir. Kita balik, Ustadz. Kita balik. Iya. Anak saya, insya Allah dia panjang umur. Insya Allah panjang umur. Amin. Ya, tetapi sebelum dia menikah terjadi resiko. Allah memanggil dia gitu. Ya, dia punya aset, insya Allah gitu ya. Ya, bagaimana hukumnya kalau saya nggak diberitahu atau mungkin dari mamanya yang temannya Kang Gugut nggak memberitahu saya gitu loh. Ya, Kang Gugut tahu tuh siapa mamanya gitu kan. Nggak memberitahu saya gitu loh. Padahal ya insya Allah dia panjang umur, sehat selalu. Terjadi resiko, Ustadz. Apalagi kita mendengar bahwa ini ada yang naik ke atas gitu loh, ke orang tua gitu loh. Baik mama atau papanya gitu loh. Ya, ini bagaimana nih Ustadz kalau kayak gitu? Ya, jadi memang ya itu. Kalau anak meninggal, saya sih nggak ada apa-apa, nggak ada berharap. Cuma saya takut ada yang kita tidak jalankan Ustadz gitu loh. Ya, andai kan misalnya anak meninggal dan dia belum punya istri, belum punya anak, maka ahli warisnya itu tinggal bapak dan ibunya. Papa mamanya. Papa mamanya. Dan nanti yang jadi osobah itu yang menghabiskan sisanya adalah bapaknya. Jadi nanti ibunya karena dia misalnya dia tidak punya anak, maka ibunya dapat berapa itu 1/6 ya, dapat 1/6. Kemudian ayahnya asobah, sisanya untuk ayahnya. Nah, bagaimana kalau katakan saya cuek, saya lillahi ta'ala, saya ikhlas. Tetapi secara ini kita tidak menjalankan. Katakan semuanya itu ya saya ikhlas, insya Allah ikhlas, mamanya yang menguasai. Ada nggak dosa yang harus yang saya terbebani? Saya ikhlas saja gitu loh. Tapi gimana gini, ini kasus loh ini ya. Kan cerita tentang hak. Dalam Islam itu tidak boleh kita membiarkan orang lain zolim. Zolim itu artinya mengambil hak kita gitu. Kita bilang kita ikhlas, tapi kita tidak menjalankan syariat ini gimana nih? Iya, ikhlas itu berlaku kalau menjalankan syariat. Kalau tidak menjalankan syariat bukan ikhlas namanya. Iya. Jadi ikhlas itu datang sesudah benar dulu menurut syariat baru cerita ikhlas. Kalau jadi nggak boleh ikhlas sampai gini kayak misalnya nih, saya tuh ikhlas ngasih sama polisi supaya ya saya ikhlas kok ya supaya dimudahkan, dia tetap aja karena itu namanya suap gitu. Kata-kata ikhlas itu datang sesudah syariat dulu benar atau tidak, baru cerita ikhlas. Ya, kalau nggak benar ikhlas itu nggak berlaku ikhlasnya karena harus benar dulu. Jadi ikhlas deh istri saya ditemenin semalam ya nggak boleh tetap. Jadi itulah nggak berlaku. Jadi kalau saya mudah-mudahan yang lain tidak harus disampaikan. Jadi udah harus sampaikan itu terlepas dari udah mengharapkan atau tidak, tapi hukum Allahnya seperti itu bahwa kalau anak
meninggal, dia tidak punya istri, tidak punya anak, maka ahli warisnya adalah kedua orang tuanya kalau masih hidup. Dan yang menghabiskan itu ayahnya. Dia menggantikan seperti anak ya, kalau ke bawah ya. Maka ke atas itu ayah jadi asobah gitu kan. Yang ibunya itu dapat ashabul furud, dapat seperenam. Seperenam. Nah, ayahnya yang sisanya. Jadi 5/6-nya bisa milik ayahnya. Tapi kemudian setelah sampaikan kemudian, nah misalnya ibunya nggak rela gitu, nggak rela, ayahnya nggak bertanggung jawab misalnya, kemudian misalnya gue yang menghidupi dia misalnya gitu, ya sudah itu hal yang lain, berarti ada pelanggaran gitu, ada pelanggaran. Tapi harus nyampaikan bahwa itu ada hak yang ada di situ. Baik. Oke Ustadz. Masih ada satu lagi. Satu lagi bisa nggak Ustadz? Ayo, silakan. Satu lagi udah ya. Silakan. Kamu Sin. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di Kalimantan ini ada namanya warisan ketutup mayit. Nah, ini kasusnya begini. Mertua saya itu punya adik ya, dia 8 saudara. Adiknya yang nomor 2 itu meninggal dulu sebelum bapaknya meninggal, sebelum kakeknya meninggal. Nah, informasinya bahwa adik yang nomor 2 itu nggak dapat waris, walaupun dia sudah punya anak. Nah, itu betul nggak Ustadz kayak gitu? Ketika nanti kakeknya meninggal, apakah si anak dari adik nomor 2 ini juga nggak dapat waris terhadap harta dari kakeknya? Itu gimana Pak Ustadz? Anaknya laki-laki, perempuan? Anaknya perempuan. Jadi ada laki-laki 4, perempuan 4. Nah, anak yang meninggal duluan sebelum kakeknya, sebelum bapaknya meninggal, dia sudah meninggal dulu. Itu perempuan laki-laki. Anak perempuan yang meninggal. Ya. Nah, anak perempuan ini punya anak-anak juga, anak-anaknya cucunya itu nggak dapat waris dari kakek yang meninggal apa gimana itu, Ustaz? Iya, ya tadi betul. Kalau bisa kakeknya itu dari warisan dari kakeknya, sementara anaknya ini perempuan meninggal duluan, maka cucu dari anak perempuan itu nggak dapat warisan dari kakeknya. Tapi kalau cucu dari anak laki-laki, misalnya nih anak laki-laki yang meninggal duluan, kemudian dia punya anak, artinya cucu yang laki-laki, ya, maka cucu laki-laki itu menggantikan posisi ayahnya yang laki-laki, dapat warisan dari kakeknya. Tapi kalau misalnya cucu dari anak perempuan itu nggak dapat. Jadi cucu dari anak perempuan nggak dapat dari kakeknya. Kalau anaknya perempuan semua dari anak laki-laki itu dapat kan, Ustaz? Kalau seandainya meninggal dulu anak laki-laki, kemudian dia nggak punya anak. Kalau tidak punya anak laki-laki, maka anak perempuan itu nggak dapat. Dia dapat itu karena posisinya sebagai cucu ada anak laki-laki, karena yang menggantikan bapaknya itu hanya cucu laki-laki. Tetapi begitu cucu laki-laki itu dapat bagian, maka cucu perempuan, artinya saudara dari cucu ini, sudah dapat bagian dengan komposisi 1:2. Oke. Jadi yang perempuan. Nah, kalau bisa ditanya, kenapa kok seperti itu ya? Ingat dalam Islam itu laki-laki itu wajib menafkahi. Ahli waris yang bisa ditinggalkan, misalnya orang tua, bapak ibu kita yang sudah tua, maka jatuh nafkahnya itu kepada anak laki-laki. Jadi ketika anak laki itu dapat 2 bagian, tetapi dia punya kewajiban menafkahi ibunya yang ditinggalkan oleh bapaknya itu kewajiban anak laki-laki yang dapat 2 bagian. Sedangkan anak perempuan tidak punya kewajiban. Sehingga dalam Islam itu, kenapa kok cucu dari anak perempuan tidak dapat bagian? Karena cucu dari anak perempuan itu dia nanti dapatnya dari bapaknya, dari ayahnya, atau dari kakek dari ayahnya kalau dia punya saudara perempuan juga, laki-laki juga. Jadi seperti itulah, karena perempuan itu memang ngikut dalam bagiannya ke anak laki-laki atau ke suaminya. Nanti jadi dia tidak punya kewajiban menanggung nafkah orang-orang yang menjadi ahli waris dari si mayit yang masih hidup dan perlu dinafkahi. Jadi itu hikmahnya. Ya pasti Allah Maha tahu. Yang jelas ya tadi, kalau misalnya anaknya perempuan yang meninggal duluan, maka cucu dari anak perempuan ini tidak dapat bagian warisan. Dia tertutup lah. Bisa tertutup oleh mayit itu ya. Memang seperti itu.
Ini bukan adat, ini dari Islam. Ya. Seperti itu. Tadi di materi saya ada ininya, ada bagannya, dan itu cucu dari anak perempuan itu nggak dapat, tapi cucu dari anak laki-laki dan cucu laki-laki ya. Cucu laki-laki dari anak laki-laki itu dapat. Tapi begitu dapat, kemudian dia punya saudara cucunya ini yang perempuan, maka yang perempuan ngikut dapat jatah bagian dari cucu laki-laki itu. Jadi dengan komposisi 1:2. Oke. Makasih Ustadz, jelas. Sama-sama, Mangga. Terima kasih Ustadz, terima kasih. Udah David. Ini sudah 42 ya. Ini kalau misalnya Uh, tentang waris misalnya ada setelah ini nanti. silakan Ustadz ditutup. Cuma tadi ada yang menarik, ada yang di sini menanyakan bahannya, materi kita bilang ada di grup pengajian. Tetapi mbaknya ini ngikut acara ini tapi belum ada di kita punya WhatsApp grup pengajian. Kayak saya bilang, silakan yang bersangkutan, saya di Japri, ini nomor saya Daniel. Udah Saya akan masukkan nomornya di grup pengajian ya. Ini nomor saya nih. Silakan saya di Japri. Tadi ada beberapa ya. Jadi nanti Pak Ustadz ini pasti ngasih materinya di setiap ini. Silakan itu dibaca-baca ya, begitu. Oke Pak Ustadz, silakan. Baik. Ya, jadi nanti adminnya ini udah dan saya akan add. Kebetulan kan bisa banyak sekarang ini. Ya. Baik, kawan sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bahas ada manfaatnya, karena ini bagian dari hukum syara yang mengikat kita semua. Tentunya kita juga tidak mau kemudian gara-gara warisan kemudian kita menjadi penghuni neraka, naudzubillah min dzalik ya. Jadi sehingga apapun yang Allah tetapkan, orang-orang beriman itu mengatakan sami'na wa ata'na. Kami taat, kami dengar, kami taati insyaallah. Dan teknisnya sebenarnya sangat mudah karena di situ ada cara-cara ya, kompromi-kompromi yang kita komunikasikan dengan saudara-saudara kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina karimina wa tuhurina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarakta wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah minggu depan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz. Ya, sehat-sehat selalu. See you next week. Ya. Oke. Dulur, sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Menarik banget ini. Udah Daniel. Ya, kita cari terus yang menarik-menarik setiap minggu ya. Ini kayaknya minggu depan boleh lanjut seri kayaknya nih pembahasan. Boleh. Makanya KIT kajian kalau Islam waris pasti lama. Iya. Iya. Ya, insya Allah ya. Nanti tinggal sampaikan ke TFL ke saya, kita coba ini atau yang ini kita lanjutkan ya. Ya, turun. Sami-sami.